Saya akan bacakan buat kita di Taman Getsemani, Markus pasal yang ke-14. Kita akan lihat ayat 32 sampai ayat 36. Markus 14 ayat 32 sampai 36. Sama-sama kita baca ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ayat 37, setelah itu ia kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ayat 41, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, saudara, saya melihat di sini setelah mengadakan perjamuan malam, Yesus membawa ketiga orang murid, yaitu Petrus dan 2 orang anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Itu mereka pergi berdoa di Taman Getsemani. Getsemani adalah satu taman di mana Tuhan Yesus sering berdoa di sana. Jadi bayangan saya adalah semacam taman yang tenang, ya sepi. Di situ bisa konsentrasi berdoa kepada Allah Bapa di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, namun sayangnya ketika orang-orang yang diajak, murid-murid yang diajak itu untuk berdoa, mereka sudah ngantuk sekali dan mereka tertidur. Di yang kita baca pada malam hari ini, 3 kali Yesus masuk ke sana, masuk ke dalam dan berdoa. 3 kali pula murid-muridnya itu tertidur. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik adalah Yesus di dalam Taman Getsemani itu, dia sangat sedih. Dia katakan seperti mau mati rasanya. Dia merasa ada kesedihan tersendiri. Secara manusia dia merasa gentar. Secara manusia dia merasa takut. Secara manusia dia berharap kalau bisa cawan itu, penderitaan itu berlalu daripadanya. Itu sebabnya dia berdoa, dia memohon kepada Bapa di surga supaya cawan itu berlalu. Tapi lihat, satu-satunya yang saya senantiasa mengingat di sini bahwa apa yang Tuhan Yesus doakan kepada Bapa yang di surga supaya cawan itu berlalu, dan doa tersebut tidak dikabulkan Tuhan.
doa tersebut tidak dikabulkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan paksakan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dari bagian doa ini, saudara, saya mencoba merefleksikan kehidupan sekarang ini, saudara. Mengenai permohonan, permintaan yang kita lakukan. Kita mungkin sering berdoa. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Untuk COVID-19 kita juga berdoa. Kita mati-matian berdoa, mungkin ada yang berlutut berdoa. Mungkin juga ada yang dengan suara keras berdoa, mungkin ada yang doa puasa. Berhari-hari kita doakan. Mungkin juga ada orang yang saudara kenal sedang sakit, saudara juga doakan. Tetapi mungkin saudara hampir putus asa karena ada yang belum dikabulkan. Bahkan ada yang tidak dikabulkan ketika engkau meminta kesembuhannya. Lalu, apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Saudara, kalau kita percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kalau kita percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang sungguh-sungguh mengetahui baik yang masa lalu, sekarang, dan masa akan datang, Dia yang menciptakan kita, maka saya begitu yakin rancangan Tuhan itu dalam kehidupan manusia, Dia tidak pernah membuat rancangan yang mencelakakan manusia. Dia tidak pernah membuat rancangan yang membuat manusia celaka. Dia pasti memberikan rancangan yang terbaik. Karena kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Itu sebabnya, saudara, walaupun doa dari Tuhan Yesus minta supaya cawan itu berlalu tidak dikabulkan, justru inilah rancangan daripada Allah. Rancangannya Ia ingin memberikan keselamatan kepada kita. Maka Dia tidak kabulkan kalau Tuhan Yesus mau lari dari penderitaan ini. Dia tidak mau demikian. Dia mau Tuhan Yesus taat jalani sampai di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita juga mesti demikian. Kadang ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Ada persoalan yang kita hadapi juga. Kita sudah berdoa, rasanya kok Tuhan belum kabulkan. Tak berdoa lagi, rasanya kok belum dikabulkan. Ingat, belum waktunya mungkin. Ingat, mungkin doa kita harus diganti. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus, dia mengidap penyakit yang dia catat katanya seperti duri dalam daging. Dia berdoa supaya sembuh. Tidak sembuh juga. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong. Supaya dia tak bersandar kepada Tuhan. Saudara, waktu Daniel dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mau dipaksa untuk menyembah kepada dewa-dewa atau kepada raja. Mereka tidak mau. Mereka diancam untuk dihukum bakar hidup-hidup. Mereka katakan begini, kami percaya Tuhan yang kami sembah itu dapat menolong kami. Dia percaya demikian. Tetapi kalaupun Dia tidak menolong kami, kami pun tidak mau menyembah kepada dewa-dewa. Artinya apa, saudara?
Artinya, kalaupun kita memiliki permohonan pada Tuhan mungkin tidak terjawab, mungkin kita harus jalani, kita mesti tetap setia kepada Dia, kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, waktu Tuhan Yesus berada di dalam Taman Getsemani, setelah Dia menyerahkan seluruhnya sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia tidak suruh muridnya tidur lagi. Maksudnya, Dia tidak suruh muridnya bangun lagi. Tapi sekarang, Dia suruh muridnya tidur. Dia sudah merasa nyenyak. Apa maksudnya? Dia sudah merasa tenang. Boleh tidur nyenyak. Saudara, waktu segala beban, kesulitan kita belum diserahkan kepada Tuhan, kita tanggung sendiri. Tidur kita pun tidak bisa nyenyak, saudara. Mau tidur pun nggak bisa. Maka ada orang bilang, ngantuk pun tidak bisa tidur. Makan obat tidur pun tidak bisa tidur, tidak mempan. Kenapa? Karena pikiran. Kenapa? Karena khawatir. Kenapa? Karena hati tidak tenang. Kenapa? Karena merasa berbeban berat. Maka tidak bisa tidur. Tetapi begitu kita serahkan semua kepada kehendak Tuhan, maka Yesus katakan, sekarang tidur. Istirahat. Tapi gak boleh tidur lama-lama juga gitu ya. Makanya katakan, cukuplah. Cukup katanya ya. Nanti suruh tidur, kalian tidur lama-lama pula ya. Cilaka ya. Maka ayat 41 katakan, Tuhan katakan, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangun! Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini kan saatnya waktu-waktu di rumah. Waktu kita stay at home. Sebagian orang sih, saya tahu ada banyak orang yang harus bekerja. Karena mereka hidup, berjuang, mau bekerja. Tapi yang terpaksa harus tinggal di rumah, kan saking banyaknya di rumah, mungkin sampai ada teman dia tulis begini, tur selama 14 hari. Bangun pagi-pagi, mandi, sarapan, kemudian masuk kamar lagi, lipat-lipat spray, keluar, makan siang, masuk kamar lagi, tidur siang, ya. Nanti keluar lagi, masak-masak mungkin, makan malam, masuk kamar lagi, siap-siap untuk tidur. Turnya 14 hari begitu. Nah, dia katakan, sudah tenang, tidur. Tapi harus bangun. Karena kalau tidur terus, berbahaya di sini, musuh sudah dekat katanya. Demikianlah Yesus berada di Taman Getsemani. Yang kalau kita tahu ceritanya, akhirnya Yudas datang. Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman yang disebut ciuman maut. Dibayar 30 keping perak ke Yudas. Dan dia serahkan Yesus, gurunya, untuk dibawa ke persidangan, kemudian disalibkan. Itu proses Yesus disalibkan. Dimulai dari Taman Getsemani ini.